Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirah, mustami'in mustami'at rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Lagi dan lagi kita senantiasa mengajak untuk saling mengingatkan pada kita semua agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bersyukur itu insya Allah semua kelebihan yang kita miliki saat ini, semua yang Allah berikan kepada kita semuanya akan barokah, akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Oleh karena itu jangan pernah kita tinggalkan rasa syukur itu. Bagaimana perwujudannya rasa syukur itu? Mari mulai seperti hari ini kita laksanakan. Ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terus berikhtiar mencari jalan mudahnya, jalan ke jalan ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggapai nanti rahmat Allah itu insya Allah kita akan mendapatkan surganya yang paling tinggi, surga Firdaus. Karena Allah dalam Al-Quran menyatakan ya, dalam surat Kahfi ya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang mukmin ya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh kepada Allah, mereka semuanya akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling mulia, tempat-tempat paling mulia, paling tinggi derajatnya ya, untuk orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal soleh. Mudah sekali syaratnya, cuma kadang-kadang kita merasa berat sendiri. Kadang-kadang kita merasa terbelenggu bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita itu adalah kadang-kadang merupakan bagi kita itu perasaan beban. Padahal itu adalah jalan mudah sekali. Kita kepengen naik kelas saja, ya kita harus sekolah. Sebelum sekolah kita daftar dulu. Nggak mungkin kita langsung sekolah di satu tempat kalau kita tidak daftar terlebih dahulu. Oleh karena itu coba ikuti ada prosedur yang Allah berikan itu kepada kita sekalian hadirin. Jadi cara-cara yang seperti ini yang sudah selama ini kita lakukan itu adalah bentuk ikhtiar kita yang memang Allah berikan jalan. Kemarin saya sudah sampaikan tentang hudal linnas itu, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, tinggal ikuti aja petunjuk itu. Bahkan dilanjutkan ya, wa bayyinatin minal huda. Jadi orang yang mungkin belum paham tentang petunjuk dalam Al-Quran itu, Al-Quran juga menjelaskannya lebih rinci, lebih gampang, lebih mudah. Contoh satu aja ya yang saya sampaikan ini dalam surat Al-Maidah ayat 90 itu. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Masyaallah, itu udah jelas sekali itu. Allah udah sampai katakan rijsun. Artinya najis. Min amalis syaitan, dan merupakan bagian daripada amal syaitan, bagian daripada perbuatan syaitan. Fajtanibu, jangan lakukan, maka jangan lakukan, tinggalkan, jauhi kata Allah. Apa itu yang suruh dijauhi? Ya merupakan amal syaitan, ya merupakan najis gitu. Kalau rijsun kan bahasa tafsirnya adalah najis. Nah itu adalah innamal khamr, minum-minuman keras. Minum-minuman keras bisa kita kiaskan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, hal-hal yang bisa memabukkan kita, out of control, lepas kontrol, tidak bisa terkendali kehidupan kita itu. Artinya kita mengumbar hawa nafsu. Nah, apalagi sampai kalau otaknya, akal kita tidak berpikir secara jernih, mati di sana. Ya sudah, segala sesuatunya tidak bisa berjalan secara normal. Nah hal ini yang akan menjadikan manusia, jika orang itu tidak bisa mempertahankan dirinya, tidak bisa mengendalikan dirinya, mereka lepas kontrol dalam kehidupannya, maka mereka akan terhina. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, akan terhina, akan jauh dari agama, akan terus mengumbar hawa nafsunya.
senantiasa senang, hobinya bermaksiat. Jadi apa-apa yang dilarang oleh Allah itu selalu mereka ingin lakukan. Karena apa? Semuanya terintegrasi. Karena apa? Karena tadi mereka tidak mau mengikuti perintah Allah. Dalam gampangnya, bahasa gampangnya, jika Allah memberikan sesuatu kepada kita, kemudian arahnya untuk ke A, sementara kitanya mintanya ke B, padahal itu bertentangan dengan Allah. Kalau itu terus dilakukan, maka jelas Allah tidak akan ridho kepada perbuatannya itu. Nah, kalau sudah Allah tidak meridhoinya, apapun yang mereka lakukan, apapun yang dia lakukan, dia dan mereka itu akan terus terhina hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya sidang kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh. Nah, sekarang terkait ini kan bulan Maulid ya, artinya Rabiul Awal itu. Sebentar lagi tanggal kalau nggak salah Senin itu 12 Rabiul Awal nih. Ini saya sedikit aja mengambil sesuatu yang masih terkait dulu dengan tadi ya. Jadi kita dilarang untuk minum minuman keras apapun bentuknya. Kalau saat ini mungkin arak itu sudah jarang ya, maka narkoba dan seterusnya yang bisa menyebabkan kita itu berkhayal, panjang angan-angan, tidak mau bekerja keras, tidak mau berusaha maksimal untuk menggapai kehidupan dan cita-citanya, maka dia termasuk orang-orang yang sangat dilarang tadi oleh Allah, bahkan dikatakan najis. Kemudian berjudi pun sekarang judi lagi marak. Awalnya mungkin terjerat pinjaman online, kemudian karena dia tidak bisa bayar akhirnya melakukan perbuatan apapun yang sampai kira-kira bisa terpenuhi nafsunya, hasratnya, sampai kadang-kadang keluar dari ajaran Islam pun mereka lakukan ini. Kenapa Allah melarang mengundi nasib dengan panah gitu, untung-untungan Pak? Jadi Allah melarang itu semua padahal hakikatnya untuk kebaikan kita semua Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah, saya sampaikan ya, himbaukan bersama-sama, jangan pernah meminjam online saat ini. Karena dari hukumnya saja udah jelas ya, ada bahasa bunga di situ. Bunga itu riba ya. Jangan Pak, karena saya ini terdesak sekali begini-begini. Hanya dengan cara itu kok mudah sekali. Mudah awalnya. Tapi Masya Allah akibat yang ditimbulkan gara-gara 100.000, 1 juta mungkin 2 juta. Kita akan terus tersiksa batinnya. Karena ketika kita tidak mampu bayar, mereka akan terus nelpon kita. Mereka akan terus menyebarkan aib kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ini akibat. Dan itu sudah dirasakan semua Bapak Ibu sekalian. Hampir kalau tidak salah 60% di Jawa Barat itu rata-rata mereka kena pinjaman online dan mereka merasakan beban berat yang tidak bisa tidak bisa terhindarkan. Karena namanya manusia Pak, itu bisa saja bisa saja merasa ada waktunya kesulitan. Awal senang ketika menerima, tetapi ketika dilaksanakan, ketika dimanfaatkan, ya ternyata kok habis dalam waktu sekian lama, kok baru saja itu kita pinjam sekarang sudah mulai habis ya, tidak bisa lagi mampu membayarnya. Kenapa? Ya wallahu alam. Sekali lagi di sini ada masalah kesucian daripada harta kita. Jika harta kita itu yang diperoleh dari hal-hal yang haram atau yang sudah jelas-jelas haram ya, itu jelas sekali itu Al-Baqarah ayat 275 sampai 280 itu menegaskan tentang ketegasan. Tinggalkan sisa riba yang ada. Kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah riba, maka jauhkan, tinggalkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, lewat kesempatan ini saya sampaikan, mari kita mulai bersihkan diri kita, sucikan diri kita seberat apapun. Carilah harta yang halal. Mending ngobrol sama keluarga, mending ngobrol sama tetangga, tetapi dalam bahasa dan yang sesuai dengan orang, sesuai dengan makomnya lah. Artinya jangan sampai kita mengumbar apa-apa ke mana-mana gitu. Coba kita tanya kepada saudara kita, di mana saya lagi punya kesulitan. Problem-problem semacam ini jika kita merasa persaudaraan kita merasa bagus, baik, maka insya Allah akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kan saya selalu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an itu ya, surat Muhammad ayat 7 itu, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, bantulah agama Allah. Bukan berarti Allah tidak mampu, tapi Allah ingin menebarkan kebaikan-kebaikan. Ayo sama-sama. Begitu indahnya Allah memberikan kesempatan buat kita semua untuk saling menolong agama Allah. Allah pasti akan menolongmu, kata Allah. Aku pasti akan menolongmu. Yang surkum wa yutsabbit aqdamakum, bahkan bukan hanya sekedar menolong, Allah pun akan memberikan predikat tertinggi. Artinya akan meningkatkan derajatnya. Ya, akan meningkatkan kedudukannya oleh Allah. Akan ditingkatkan, kalau Allah yang akan meningkatkan kedudukannya, maka siapa lagi yang akan bisa menurunkannya. Nah, di sini keyakinan seperti ini hadirin alhamdulillah mustami'in mustami'at rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum, wajib terpatri di dalam dada kita. Ingat Pak Bu, Allah ya menurunkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. 13 tahun itu untuk mengakidahkan umat saat itu. Selama 13 tahun beliau berjuang mati-matian untuk mengislamkan agama Allah ini, ya, untuk mengislamkan masyarakat kafir Quraisy yang saat itu berada di Mekah khususnya. Itu semuanya, masya Allah 13 tahun. Tapi setelah itu ya 10 tahun di Madinah itu adalah masalah-masalah yang terkait dengan kemasyarakatan. Jadi yang untuk mengimankan, untuk meyakinkan, mengakidahkan keimanan seseorang agar bisa masuk Islam itu di situ lebih berat Bapak Ibu. Nah, kalau kita sekarang sudah beriman, bersyukur Bapak Ibu, bersyukur. Ini adalah pondasi yang akan bisa menjadikan hidup kita berkualitas, yang akan bisa menjadikan mutu daripada kehidupan kita itu betul-betul berkualitas. Jadi pondasi asalnya kita sudah punya, tinggal lanjutkan. Ayo kita lanjutkan. Apa dengan cara apa? Satu, ya, di antara kita itu sesama muslim jalin dan kuat. Dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini peringatan dari Allah. Kita sebagai umat Islam harus saling bahu-membahu, harus saling bersatu, ya. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah, pada ajaran Islam. Wala tafarraqu, jangan coba-coba bercerai, jangan coba-coba berpisah, jangan coba-coba memporak-porandakan persatuan itu. Kita upayakan untuk bersatu. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Al-muslim akhul muslim. Sesama muslim adalah saudara. Jadi persaudaraan itu bisa dibentuk atas dasar apa Pak Bu? Atas dasar agama kita. Kita sesama Islam wajib saling nolong, wajib saling bantu, wajib saling peduli, wajib saling empati. Untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa saling bantu tadi. Ketika saudara kita lagi ada masalah, ada problem, jangan kita ketawa. Ketika saudara kita kena musibah, jangan kita tersenyum, akan sampai tepak-tepak, masya Allah, naudzubillah. Dan itu prakteknya begitu dalam kehidupan kita sesama muslim saja, ya, itu masih harus saling gontok-menggontok, saling menyalahkan. Ini hindarkan diri kita. Kita ukhuwah Islamiyah harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Itu. Yang kedua, ada kaitan dengan waton, dengan bangsa, dengan tanah air. Hubbul waton minal iman. Ini dalam sebuah hadis seperti itu. Ya, walaupun ada yang mengatakan itu hadis dhaif, tidak jadi masalah. Yang penting fadilahnya. Mencintai tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Oleh karena itu kita sesama bangsa Indonesia untuk saling menguatkan diri kita, walaupun kita berada di luar, ya, kita kuatkan. Ayo sama-sama kita kuatkan. Jangan sampai, apalagi kalau di luar negeri kan, kalau kita sama bangsa Indonesia, masya Allah, sampai kedekatannya, persatuannya, kedekatan kita di antara sesama bangsa ini betul-betul tinggi ketika kita berada di luar negeri. Disitulah, ayo kita jaga sesama muslim, kemudian sesama bangsa Indonesia, wajib untuk saling bersatu, wajib untuk menyelesaikan masalah apapun. Yang terakhir, yang ketiga adalah kita sesama makhluk Allah yang bernama manusia. Kita wajib untuk bersama-sama menghargai
walaupun punten secara akidah mereka beda dengan kita, secara keyakinan mereka beda dengan kita, tetapi kita sama-sama makhluk Allah yang harus asah asih asuh. Al-Hujurat ayat 13 Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu, ingat. Hai orang-orang, hai manusia, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum, sesungguhnya aku menciptakan kalian semua bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, dan menjadikannya mereka itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa ini kemudian untuk apa tujuannya? Untuk saling berkenalan, saling menghargai. Makanya tidak asing, tidak aneh kalau ada orang punten orang lain masuk Islam gitu kan. Ada orang Islam kadang-kadang punten murtad keluar dari itu karena mereka semua itu kadang tidak memanfaatkan, ya, memanfaatkan Allah sengaja menciptakan kita itu di samping untuk ibadah bagi umat Islam ya khususnya itu, dan yang paling penting adalah untuk saling bertaaruf. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini, mari kita sama-sama tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Jangan lagi lah terjadi di antara kita saling gap, saling bermasalah, konflik, padahal masalahnya kecil intinya. Ya paling ujung-ujungnya sih masalah-masalah apa harga diri kan begitu. Oleh karena itu kita sama-sama. Apalagi banyak sekarang masalah ekonomi, sampai berbagai macam cara terjadi kebiadaban-kebiadaban, terjadi masalah-masalah besar. Yang sampai terjadi penghapusan nyawa orang, penghilangan nyawa orang. Ini gara-gara apa? Bukan hanya di luar, tapi di dalam keluarga kita aja sering terjadi konflik. Nah, kita harus jembatani, kita harus fasilitasi bahwa kita adalah saudara. Ingat, terakhir saya sampaikan dalam sebuah hadis, masalul mu'minina kamatsalin nahar. Perumpamaan orang mukmin itu seperti lebah. Masalah ini akan kita bahas nanti di kemudian hari. Oleh karena itu, ayo bareng-bareng kita jadikan hubungan kita, kekeluargaan kita, baik kekeluargaan secara Islamiah, kekeluargaan secara watoniyah, kebangsaan, kekeluargaan secara basyariah atau insaniah, ini kita jaga. Insya Allah dengan menjaga ini, itu adalah himbauan dan perintah Allah sekaligus himbauan dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dilakukan selama 23 tahun beliau memperjuangkan Islam. Sekarang kita bisa rasakan Islam ada di tempat kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan sekali lagi kita senantiasa memohon kepada Allah untuk bisa Allah berikan terus rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita tutup bersama-sama dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa mukhrina wa maulana Muhammad. Allah. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min sahabati ashabi rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amin. Ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Amin. Wa tawbatan qabla al maut. Amin. Wa rahmatan 'inda al maut. Amin. Wa maghfiratan ba'da al maut. Amin. Allahumma ya Allah hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Amin. Wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله